Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini, dengan tema PHP Series, merupakan kelanjutan dari video sebelumnya mengenai koneksi ke database, dilanjutkan dengan menyimpan data ke dalam database. Kalau sebelumnya, data yang telah kita simpan, kita ketahui dengan membuka localhost /php main admin, kemudian pilih database, setelah itu pilih browse, maka kita akan bisa memastikan bahwa data tersebut ada atau tidak. Pada kesempatan ini, kita tidak usah repot-repot membuka localhost /php main admin, tetapi kita langsung tampilkan ke dalam tabel sehingga bisa diketahui saat itu juga tambahan lain framework Bootstrap 4, data table, dan font awesome sehingga tampilan lebih menarik. Itulah preview yang nanti kita akan buat. Semoga kalian tertarik. Kita langsung saja ke TKP. Kalau sebelumnya kita menggunakan HTML, kemudian tekan tab, sekarang dan seterusnya kita akan menggunakan HTML5 agar lebih kompleks dan detail dari tag head dan lebih lengkap. Fungsi tanda seru .type HTML, kita akan mendeklarasikan HTML tersebut dengan menggunakan versi 5. Pindahkan kode-kode tag HTML. Buka kembali browser kita jika tidak ada perubahan. Setelah di-refresh, artinya kode-kode yang kita pindahkan itu sudah benar. Dengan menambahkan kata pada title, artinya kita akan memberikan judul pada browser yang defaultnya localhost. Selain itu juga, kita akan mengganti icon bawaan dari XAMPP dengan gambar atau icon koleksi kita. Refresh browser kita, lihat perubahan pada ikon browser kita. Tag HR adalah perintah HTML yang berfungsi untuk membuat garis. Border sama dengan 1, artinya tabel yang kita bikin memakai garis-garis vertikal dan horizontal sebagai pembatasnya. Karena jika tidak, maka secara default bordernya bernilai 0. Tidak memakai garis pembatas antar kolom dan baris. Sedangkan width ini berfungsi sebagai lebar dari tabel secara keseluruhan. Jika kita tidak menyertakan width, artinya lebar dari tabel kita defaultnya adalah 100%.
Kita lihat pada browser lebar tabel tidak full tetapi hanya 80% saja sesuai dengan codingan dari kita. Karena kita akan menuliskan kode PHP dalam tag HTML, format baku dan harus dilakukan dengan membuka tab PHP dengan menuliskan PHP tekan tab. Kita telah bahas di video sebelumnya, jika kita menuliskan include pada kode kita, artinya kita akan memanggil sekaligus menggunakan kode yang ada di dalamnya. Karena kita akan menampilkan data ke dalam tabel, maka dan wajib kita lakukan dengan mengkoneksikannya ke dalam database kita terlebih dahulu. Di sini kita telah membuat sebelumnya dengan nama file koneksi.php. Penamaan file bebas, asal relevan dengan kode di dalamnya. Di sini kita menggunakan MySQL I berarti improvement karena dengan SMPP yang kita gunakan adalah versi 7. Dengan begitu, jika kita menggunakan hanya MySQL saja, tidak akan dieksekusi oleh XMPP. Sebaiknya, perintah-perintah MySQL ditulis dengan huruf kapital semua, kecuali pada nama field, nama tabel, dengan menggunakan huruf kecil, supaya terlihat perbedaannya dari warna fonts. Pengertian select bintang from pada TBL login, yaitu select bintang memanggil seluruh field yang ada dalam tabel TBL login. Sedangkan fungsi order by akan diurut sesuai field nama dari yang terkecil kalau huruf dimulai dengan A. Tetapi misalkan yang tertulis hanya satu field saja, contoh select username, artinya kita panggil dan nanti ditampilkan hanya field username saja. Sedangkan jika diurutkan dari terbesar, perintahnya order by descending. Fungsi while, yaitu data akan di looping atau ditampilkan dari awal record sampai akhir. $query yang berada dalam kurung di line 40 harus sama persis dengan $query pada line 39. Karena variabel tersebut case sensitive, besar kecil berpengaruh. Perhatikan tag tr. Karena tag tr berada dalam tag PHP terletak pada line 40, sedangkan tag tr merupakan sintak dari HTML. Untuk itu, kita harus tutup terlebih dahulu dengan tanda tanya siku besar. Kita perhatikan juga perubahan warna pada tag tr. Sedangkan pada kurung kurawal buka merupakan sintak PHP, maka harus diawali juga dengan siku lebih kecil tanda tanya PHP. Sengaja pada line 42 dengan menggunakan siku lebih kecil PHP kemudian echo, sedangkan line 43 siku lebih kecil tanda tanya sama dengan. Perintah tersebut sama saja, tergantung kebiasaan kita, terserah mau pakai yang mana. Kalau saya pakai line 43 karena lebih praktis dan lebih pendek skripnya. Sedangkan $D pada line 43, 42, dan 44 itu mengacu pada line 40. Penulisan variabel tersebut harus sama persis. Nama field yang ada dalam siku line 42 nama, line 43 username, dan line 44 password diambil dari tabel TBL login pada localhost/phpMyAdmin. Di sini sengaja saya sisipkan atau menambahkan kolom ke dalam tabel karena perkembangan dari database atau memang terlewat untuk ditampilkan. Pada line 43, $nomor plus juga bisa ditulis dengan $nomor sama dengan $nomor plus 1. Artinya setiap pengulangan akan ditambah dengan 1. Karena $nomor sama dengan 0 atau diawali dengan 0, maka 0 tambah 1 jadi diawali dengan angka 1.
Kita akan menyisipkan kolom aksi pada tabel. Ketik A, kemudian tab. Edit.php tanda tanya ID ataupun delete.php tanda tanya ID. ID di sini kita ambil karena sebagai primary key pada tabel login. Sedangkan $id kurung siku ID, di mana ID di dalam siku adalah nama file dalam tabel login. Buka browser kita, refresh, perhatikan kolom aksi berisi edit dan delete. Jika kita klik delete, maka akan tampil error yang berbunyi object not found karena delete.php belum kita bikin. Ctrl K B, klik kanan pada CRUD, pilih new file atau ketik delete.php. Kita lihat pada line 3, $_get ID. Kenapa kita memakai $_get? Karena kita mengambil data tersebut dari URL, bukan dari submit dengan metode post. Seperti biasa, setelah melakukan eksekusi, redirect ke awal dengan perintah header location. Refresh browser kita, kemudian tekan delete, maka data tersebut akan hilang. Kita tambahkan perintah JavaScript ketika kita tekan delete, akan dikonfirmasi dahulu, ya atau tidak. Kalau ya, artinya akan dihapus, data pun akan hilang. Kopikan seluruh isi dari index.php, kemudian pastekan ke dalam edit.php. Dimulai dari HR line 49, kemudian ubah yang kita anggap perlu. Seperti halnya delete.php, pada edit.php juga kita akan mengambil data dari URL, yaitu dengan $_get seperti pada line 3. Kita akan cari isi dari tabel login, di mana ID harus sama dengan ID yang dibawa dari URL. Sebagai acuan dari pencarian sebagai primary key. Setelah ketemu, maka kita akan simpan ke dalam variabel. Di sini nama variabelnya $nama, $username, dan $password. Karena kita akan tampilkan di tag input,
maka kita tambahkan value. Di sini kita tidak menulis $D siku nama, tetapi langsung dengan $nama, karena sebelumnya telah dideklarasikan, yaitu pada line 6. Pada update.php kita harus menggunakan $_post. Nama yang ada dalam $_post harus sama semua dengan name besar dan kecil, harus juga diperhatikan. Saya sarankan penamaan name menggunakan huruf kecil semua. Perhatikan line 11 dengan menggunakan where, artinya kita akan merubah satu record saja, yaitu berdasarkan ID. Jika kita tidak menggunakan perintah where, maka semua data akan diubah tanpa pengecualian. Perhatikan dengan teliti bahwa variabel $ID tidak ada atau tidak disertakan. Untuk itu, kita perlu name sama dengan ID pada edit.php. Agar pada saat disubmit akan terkirim beserta name lainnya. Perhatikan pada layar, tampilan menjadi kurang rapi karena tag input dengan name ID tidak untuk ditampilkan, tetapi diperlukan sebagai kondisi pada where saja. Kita ganti tipe yang sebelumnya teks menjadi hidden, sehingga pada saat ditampilkan pada layar, tag input itu tidak akan tampil. Untuk video tentang edit dan delete, kita cukupkan sekian. Di video selanjutnya, kita akan percantik tabel tersebut dengan framework Bootstrap dan table, juga dilengkapi dengan inskripsi canvas. Untuk video dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.